Terkait lahan warisan Lasim, ahli waris segera surati pihak yang menerima tanah wakaf untuk mediasi. Breaking news, Dumai tanah warisan Lazim almarhum yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta di depan Terminal Barang Bukit Jin Dumai diduga telah dikuasai yang bukan ahli waris dari Lasim. Bahkan belakangan ini muncul pemberitaan media lahan warisan Lasim itu diduga ada diwakafkan pada masyarakat. Ahli waris Lasim merasa keberatan karena telah mengetahui bahwa lahan warisan Lasim dibaca di media online. Di dalam pemberitaan terbit di media itu intinya terkait tanah yang diwakafkan pada masyarakat oleh anggota warga berinisial P. Menurut Amir Ahmad, mereka ahli waris Lasim sangat keberatan dan tidak dapat menerima tindakan pihak yang bukan ahli waris Lasim mewakafkan warisan Lasim kepada masyarakat. Lanjut Amir Ahmad bahwa ahli waris Lasim segera menyurati pihak yang menerima tanah wakaf dari P. Dengan tujuan agar pihak yang menerima wakaf dari inisial P itu bisa duduk bersama untuk didengar penjelasannya, sebab kami dari ahli waris tidak pernah mewakafkan tanah warisan Lasim kepada siapapun, terang Amir Ahmad pada awak media. Untuk mendapatkan penjelasan dari pihak yang menerima tanah wakaf tersebut maka kita selaku ahli waris langsung turun ke lokasi lahan ini melihat langsung kondisi yang ada, kata Amir Ahmad. Diperkirakan ada kurang lebih 4 hektar lahan warisan Lasim ini yang telah diwakafkan pada masyarakat. Karena itu kami dari ahli waris tidak tinggal diam dan tetap bertahan memperjuangkan lahan warisan datuk kami, kata Amir Ahmad didampingi Yulia Hamid serta Haji Abdul Ghani dan ahli waris lainnya Abdul Suhaimi. Beberapa ahli waris dari Lasim almarhum yang turun ke lokasi lahan pada Jumat tanggal 11 November tahun 2023, mereka berharap agar masalah lahan warisan tersebut dapat ditemukan titik terang, agar ada kesimpulan yang pasti untuk ke depan ini, ujar ahli waris itu. Lagi pula bagi pihak yang menerima tanah wakaf tersebut agar dapat memberikan penjelasan kepada ahli waris, sebab lahan yang diwakafkan itu adalah lahan warisan Lasim, tegas ahli waris Lasim tersebut. Tanah rakyat Dumai ya, tanah rakyat Dumai diukur oleh termasuklah masuk bagian Kaltek ini, termasuklah sini masam semacam konsesi, jadi konsesi Kaltek. Tapi tahun 59 ya kan, ada pernyataan daripada camat. Waktu Dumai dah menjadi camat tahun 59. Camat Dumai. Nama Tengku Sulaiman menyatakan bahwa ini betul tanah Lasim belum dibayar oleh pihak kena Kaltek karena harga tidak bersesuaian. Jadi sampai hari ini tidak ada kejelasan dari Pak Kaltek. Yang jelas ahli waris dari dulu tidak ada menerima. Oh, tidak ada. Kami tak ada menerima sama sekali. Bahkan sempadannya ada yang menerima kan? Ada. Tahun 2000 itu Kelipah Lajak. Dan itu memang sempadan pun disaksikan oleh paman kami Abdul Ghani menyatakan ini betul juga tanah si Lajak. Ya, neken. Oh, Sampai bapak saya bilang kalau aku punya besok dia tolong bantu. Iya. Kau tuh rasa meninggal kan. Iya. Berapa dibayar waktu itu? Yang jelas 3 M, berapa? 12 M. Hari ini sudah ada semacam ahli waris turun ini mempertanyakan eksistensi dari mana Pak Pato ataupun suku-suku yang dapat dari Pak Pato, dan kami juga ingin juga nanti supaya masing-masing suku tuh pertanyakan juga kejelasan dari Pak Pato, kok bisa dari mana, tak semudah itu untuk membagi tanah-tanah yang memang milik orang lain. Ya, jadi kami dari ahli waris hari ini tetap memperjuangkan, malah mempertahankan ini hak kami. Itu masalah lahan yang di daerah Bukit Jin ya, khususnya di depan terminal barang. Jadi kami akan akan menyisir suku-suku mana yang dapat dan mereka kami surati. Ya kan? Kasihan kan tanah bersengketa, tahu-tahu di bawah ini untuk jadikan kuburan. Kasihan kita, jadi kita akan jelaskan untuk pada mereka semua. Jadi sehingga ke depan mereka lebih paham ini betul-betul milik daripada Lasim dan bukan milik orang-orang yang membagi yang tidak berhak itu. Ya. Karun mungkin. Saya pendapat sama abang saya, pada prinsipnya wakaf itu kan harus jelas, apalagi peruntukannya untuk perkuburan. Nanti kesian kita nanti ahli waris yang masih hidup, ya kan, menempatkan jenazah itu di tanah yang bermasalah, kan gitu. Kita tak nampak, tapi jenazah tadi tanah yang bermasalah, ya kan. Jadi itu perlu satu klarifikasi supaya tidak ada hal-hal
kepada pihak-pihak lain yang mungkin ada keluarga atau ahli waris yang dikumpulkan di sini. Kami dari ahli waris mungkin supaya ada solusi terbaik bagaimana masalah ini bisa didudukkan secara baik-baik. Dari saya seperti itu aja. Ahli waris merupakan hak kami perjuangkan. Bagaimanapun yang diwakafkan oleh Parto itu kami tak bisa menerima. Dia harus jelaskan dari mana dapatnya. Harapan kita, Pak? Ya, diselesaikan secara baik kepada Parto, pada yang bersangkutan. Ya, itulah. Baik, Pak. Baik. Terkait tanah daripada noyang kami atas nama Lasim bin Dualim, kami sebagai atau selaku ahli waris sangat berharap kepada yang mengaku atas kepemilikan tanah noyang kami ini untuk dapat kita sama-samalah menyelesaikan. Jangan kita tidak ada dasar yang jelas kemudian dapat menghibahkan ataupun mewakafkan tanah tersebut. Jadi kami selaku ahli waris berharap kepada pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam penerimaan atau pemberian wakaf ataupun hibah, sebaiknya kita adakanlah dulu penyelesaian sebelum ini diserah terimakan kepada pihak-pihak yang terlibat. Jadi harus berdasar. Ini harapan kami ahli waris daripada Lasim bin Dualim. Terima kasih, Bu. Kita keadaan. Nanti kalau misalnya dia apa dasar dia, ya? Kalau kita kan ada suratnya. Kalau dia nggak mau damai ya mungkin ke jalur hukum kan nanti kita ya. Oh, pada intinya bahwa pihak ahli waris mau duduk bersama mediasi gitu. Tetapi jika memang istilahnya mereka tidak mau, ya ini harus dibawa ke jalur hukum. Mungkin sedikit tambahan, Pak. Sementara menurut ahli waris Lasim yaitu Dr. Haji M. Yusuf SHMH, ahli waris meminta pihak masyarakat yang menerima tanah wakaf dari P itu untuk dapat duduk bersama didengar penjelasan dari mereka, ujarnya. Nanti dalam mediasi itu bisa kita dengar penjelasan dari mereka, jika memang tanah wakaf itu diperoleh dari P dengan dasar apa, sebab lahan warisan Lasim tidak pernah diberikan kepada pihak manapun, kata Muhammad Yusuf SHMH. Menurutnya jika masalah ini tidak ada titik terang jika dibawa juga karena hukum, ya kita dari ahli waris siap untuk maju ke ranah hukum, tegas M. Yusuf SHMH. Adapun ahli waris dari Lasim almarhum yang turun ke lokasi lahan tersebut diantaranya H. Amir Ahmad binti Asmah binti Lasim, Dr. H. M. Yusuf, Meh binti Asmah binti Lasim, Al-Bekri binti Aisyah binti Abdul Ghani bin Lasim, Yulia Kasmihaten binti Abdul Hamid bin Hashim bin Lasim, Harun bin Abdul Ghani bin Lasim, Abdul Suhaimi bin Hashim bin Lasim, ungkap Suhaimi, dan Haji Abdul Ghani menjawab pertanyaan awak media. Laporan Rudi Sirait.